Babak baru kasus Subang, terpidana Yosep Hidayah ajukan kasasi. Kuasa hukum terpidana kasus Subang Yosep Hidayah, Sylvia Devi Sumbarto mendatangi Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, sore kedatangan Ketua Relawan Nasional Jokowi Bersatu tersebut untuk mengajukan kasasi atas putusan PN Subang dan penolakan banding di PT Bandung, yang membuat kliennya divonis 20 tahun penjara. Tadi kita sudah mendapatkan akta kasasinya dengan nomor 13, Kas, Akta, PIT, 2024, PN Subang. Sementara untuk dan memori kasasinya ditunggu paling lambat tanggal 12 September tahun 2024, ujar Sylvia Devi Sumbarto kepada Tribun Jabar di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Menurut Sylvia, kasasi tersebut diajukan atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 271, PID, 2024, PT, BDG, tanggal 26 Agustus yang menolak upaya banding dari kliennya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 64, PIT, B, 2024, PN Subang tanggal 25 Juli tahun 2024 yak memvonis Yosep Hidayah dengan 20 tahun penjara. Katanya pengacara bergelar Magister Hukum Militer tersebut mengaku siap membantu Yosep Hidayah dan Mimin CS dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saya ikhlas, tak dibayar sepeser pun dan saya siap berjuang membantu Pak Yosep dalam proses kasasi, katanya. Dirinya juga optimis, kasasi Yosep Hidayah bisa diterima oleh Mahkamah Agung, karena dinilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, khususnya keterangan saksi-saksi dengan barang bukti tidak saling berkaitan dalam fakta persidangan. Insya Allah optimis, pengajuan kasasi ini bisa diterima oleh MA, sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Tinggi Jabar bisa dibatalkan. Tandasnya, jadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menjebloskan 1 orang tak bersalah. Tegasnya Sylvia Devi Sumbarto berharap adanya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Yosep Hidayah dan keluarganya. Hingga saat ini Pak Yosep tetap kekeh ngaku tidak bersalah dan dia selalu bilang saya tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuh istri dan anaknya, ucapnya. Maka dari itu, Sylvia siap membuktikan dalam proses kasasi nanti karena banyak kejanggalan antara saksi dan barang bukti selama proses persidangan. Mohon doanya buat seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan berusaha membantu jeritan tangisan orang-orang yang sudah mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut, demi keadilan bagi rakyat Indonesia, pungkasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memimpin sidang putusan kasus pembunuhan ibu dan anak dengan terdakwa Yosep Hidayah memvonis terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto yang memimpin persidangan sejak awal memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan bersama-sama tersangka lain. Terdakwa Yosep Hidayah terbukti telah melakukan pembunuhan berencana bersama tersangka lain terhadap anak dan istrinya, kata Ardi Wijayanto Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan vonis 20 tahun penjara. Imbuhnya hal yang memberatkan terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Tandasnya, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara, dan sopan selama jalani persidangan. Ucapnya terkait putusan vonis hakim yang memvonis dirinya dengan hukuman penjara 20 tahun. Begitu hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, Yosep Hidayah yang selama persidangan tak bisa duduk tenang, langsung menoleh ke kuasa hukumnya. Yosep Hidayah langsung mengatakan banding kepada majelis hakim. Saya akan banding, dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku, karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya, tegas Yosep Hidayah. Selain itu, Yosep juga menegaskan apa yang dikatakan Danu hanya keterangan sepihak dan semuanya bohong. Keterangan Danu itu fitnah, dan hakim tak melihat fakta persidangan, padahal banyak saksi yang meringankan dan juga JPU tak bisa menghadirkan barang bukti yang selama ini dihilangkan oleh oknum polisi Ibda Irlansyah. Katanya, seperti diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara seumur hidup. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, dibentuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 190 ayat 1 KUHP, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Yosef Hidayah bin Enusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayah bin Enusi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti termuat seluruhnya dalam putusan ini. Barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Hamdanu alias Danu. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Dr. Ardi Wijayanto SH, selaku Ketua Majelis, Dian Anggraini Kursawati SH, Muhammad Hidayat Nur SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arif Fadilah STSH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Subang, serta dihadiri oleh Arif Fadli SH dan Joshua Markus Andrian SH selaku para jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memimpin sidang putusan kasus pembunuhan ibu dan anak dengan terdakwa Yosef Hidayah memvonis terdakwa dengan hukuman 20 penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto yang memimpin persidangan sejak awal memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan bersama-sama tersangka lain. Terdakwa Yosef Hidayah terbukti telah melakukan pembunuhan berencana bersama tersangka lain terhadap anak dan istrinya, kata Ardi Wijayanto Kamis, 25 Juli 2024, maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan vonis 20 tahun penjara. Imbuhnya, hal yang memberatkan terdakwa Yosef Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, tandasnya, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara, dan sopan selama jalani persidangan, ucapnya, terkait putusan vonis hakim yang memvonis dirinya dengan hukuman penjara 20 tahun. Yosef Hidayah langsung mengatakan banding kepada majelis hakim, saya akan banding. Dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku, karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya, tegas Yosef Hidayah. Selain itu, Yosef juga menegaskan apa yang dikatakan Danu hanya keterangan sepihak dan semuanya bohong, keterangan Danu itu fitnah. Dan hakim tak melihat fakta persidangan. Padahal banyak saksi yang meringankan dan juga JPU tak bisa menghadirkan barang bukti yang selama ini dihilangkan oleh oknum polisi Ibda Irlansyah, katanya, seperti diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni